Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu hasil teknologi adalah sejarah radio. Jadi, radio ini merupakan alat komunikasi yang mungkin orang mengatakan sangat tradisional ya, karena komunikasinya memang lebih cepat. Komunikasinya itu hanya dibutuhkan suaranya saja. Artinya tidak memerlukan gambar. Jadi radio ini merupakan alat audio saja, sehingga berita-berita radio saya kira lebih cepat daripada radio atau televisi pada zamannya. Jadi radio ini memberitakan ya, hal-hal yang terjadi pada waktu itu dengan lebih cepat karena yang dipentingkan adalah suaranya. Nah, pada waktu Perang Dunia yang pertama, bagi bangsa Indonesia, terutama orang-orang yang terpandang, yang memiliki radio, jadi radio itu merupakan eh, alat komunikasi yang bisa dikatakan dimiliki oleh orang-orang terpandang pada waktu itu. Jadi orang-orang miskin tentu saja tidak mempunyai radio. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu membeli radio, maka radio itu menjadi salah satu kebutuhan. Jadi dari radio orang bisa mendengarkan berita-berita yang terjadi di belahan dunia yang lain. Sebagai contohnya misalnya bagi Pangeran Arya Ganda Subrata, Bupati Banyumas tahun 1913 sampai 1933, beliau itu mempunyai catatan ya, dalam bentuk buku harian. Nah, di dalam buku hariannya itu ketika Perang Dunia Pertama itu pecah, maka beliau itu mencatat ya peristiwa Perang Dunia itu dalam buku hariannya itu. Jadi setiap hari beliau mendengarkan berita-berita radio, ya, kemudian dicatat dalam buku hariannya. Jadi buku harian itu ketika di dalamnya terdapat informasi Perang Dunia Pertama, maka tentu saja tidak ada informasi yang lebih cepat daripada radio. Nah, dengan demikian Pangeran Ganda Subrata itu bisa mengikuti Perang Dunia yang pertama itu melalui media audio, yaitu radio, dengan cara menyetel ya berita-berita yang berasal dari Eropa. Nah, tentu saja catatan seperti itu memang penting ya, bagi orang-orang tertentu untuk bisa mengikuti ya, katakanlah sejarah gitu ya. Jadi memang radio itu akan memberitakan hal-hal yang baru karena pada waktu itu radio belum mempunyai saingan. Artinya radio merupakan satu-satunya alat komunikasi yang bisa masuk ke rumah-rumah dan bisa didengar langsung oleh pemiliknya, karena radio hanya bertumpu kepada informasi suara. Nah, pada zaman dulu pun ya tahun 70-an, radio dipakai sebagai alat komunikasi sekolah ya. Jadi pelajaran-pelajaran sekolah itu juga disiarkan dengan radio. Jadi radio ini merupakan alat yang sangat efisien. Nah, pemerintah pendudukan Jepang membuat radio supaya radio itu dimanfaatkan untuk propaganda ya bagi Jepang, terutama untuk bisa
menguasai bangsa Indonesia dan kemudian juga bisa ya melawan sekutu dalam perang Asia Pasifik gitu ya. Jadi pada dasarnya sejarah radio ini berkaitan juga dengan perjuangan Republik Indonesia ya, sehingga kemudian juga ada Radio Republik Indonesia sebagai bentuk pengalian dari radio Jepang menjadi Radio Republik Indonesia. Ini pun kemudian dijadikan sebagai alat komunikasi terutama untuk perjuangan bangsa. Nah, ketika kemerdekaan, radio dipakai untuk urusan ya, pembangunan nasional. Jadi, untuk membantu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan bangsa, baik itu pembangunan infrastruktur maupun manusia Indonesia sebagai sumber dayanya. Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.